Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Tarisa Ramadona dengan NIM 340219023 dari kelas Manajemen H. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya di mata kuliah Ekonomi Manajerial untuk memenuhi tugas di pertemuan ke-6, yaitu tentang materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya di pertemuan ke-5, yaitu tentang kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung. Langsung saja, di sini ada satu contoh data penjualan produk tas dari produk perusahaan A dan data penjualan produk tas dari perusahaan B. Pada tahun terakhir ini dari tahun 2001 dan tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. Langsung saja kita masuk ke data. Sini ada data penjualan produk tas dari perusahaan A, yaitu dari tahun 2001 sampai 2008, yaitu ada 8 tahun ya. Dengan harga dan jumlah. Di sini harga variabel yang mempengaruhi variabel lain, dan juga jumlah di sini adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel lain. Di sini ada datanya. Dari tahun 2001, harga produk tas mencapai 12.000 dan jumlah permintaannya hanya 200. Di tahun 2002, harga mencapai 11.000, jumlah permintaan produk tas mencapai 250. Di tahun 2003, harga mencapai 10.000 dan jumlah produk permintaan hanya 300. Di tahun 2004, harga mencapai 9.000 dan jumlah mencapai 350. Di tahun 2005, harga mencapai 8.000 dan permintaan mencapai 400. Di tahun 2006, harga mencapai 7.000, permintaan mencapai 450. Tahun 2007, harga mencapai 6.000 dan produk permintaan mencapai 500. Dan tahun terakhir 2008, yaitu harga mencapai 5.000 dan jumlah permintaan mencapai 550. Selanjutnya ada data penjualan tas dari perusahaan B, yaitu sama ya, ada tahun, harga, jumlah. Di tahun 2001, harga mencapai 12.500 dan jumlah permintaan produk tas mencapai 150. Di tahun 2002, harga mencapai 11.500 dan jumlah mencapai 200. Tahun 2003, harga mencapai 10.500 dan jumlah permintaan mencapai 250. Tahun 2004, harga mencapai 950 dan permintaan jumlah produk tas mencapai 300. Tahun 2005, harga mencapai 8.500 dan jumlah permintaan produk tas mencapai 350. Tahun 2006, harga mencapai 7.500 dan jumlah mencapai 400. Tahun 2007, harga mencapai 6.500 dan jumlah mencapai 450. Tahun terakhir 2008, harga mencapai 5.500 dan jumlah mencapai 500. Selanjutnya ada data seksi silang penjualan produk tas di pasar, yaitu ada perusahaan A dan perusahaan B. Kita masukkan tabelnya, yaitu sama saja ada tahun, harga, dan jumlah. Tahun, harga, dan jumlah dari perusahaan A dan perusahaan B. Langsung saja kita akan menghitung analisis regresi secara manual. Kita langsung saja yang ke selanjutnya ya, soalnya yang data seksi silang ini datanya sama saja seperti data yang di atas. Langsung saja kita menganalisis regresi, analisis korelasi dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan.
Yang pertama ada perusahaan A pada penjualan produk tas yang menghitung secara analisis regresi secara manual. Yang pertama ada data ya, di sini data ada N, harga, jumlah, X, Y, XY, X kuadrat dan Y kuadrat. N di sini adalah N ini adalah data ya. Data dari data tahun penjualan produk tas tersebut di perusahaan A. Tadi kan ada 8 tahun. Jadi di sini nilai datanya ada 8. Dari 2001 sampai 2008. Terus ada harga di sini adalah harga ya. Harga yang mempengaruhi variabel lain, dan juga jumlah yang dipengaruhi variabel. Jumlah adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya ada XY. XY ini hasil dari harga kali jumlah hasilnya. Contohnya 12 juta dikali 200 hasilnya 2.400.000 dan seterusnya. Kalau X kuadrat itu adalah harga yang dikuadratkan. Harga yang dikuadratkan itu yaitu 12.000 dikali 12.000 hasilnya 144.000 rupiah, 44 juta rupiah. Dan Y kuadrat adalah jumlah yang dikuadratkan. Contohnya 200 kali 200 hasilnya 40.000 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan data masing-masing, yaitu dijumlahkan ya harga keseluruhannya, yaitu sigma X hasilnya 68.000. Dari data Y yaitu jumlah adalah sigma Y sama dengan 3.000. Dari jumlah data XY yaitu sigma XY yaitu 23.400 dan sigma X kuadrat yaitu 620 juta rupiah. Dan di sigma Y kuadrat yaitu 1.230.000 rupiah. Langsung saja kita akan menghitung nilai A dan nilai B. Di sini ada rumus, kita menghitung nilai B-nya dulu ya. Nilai B-nya ini ada rumus N sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Langsung kita masukkan datanya ke dalam rumus tersebut. B sama dengan N-nya itu tadi 8, yaitu nilai datanya itu ya yang ada hanya 8 ya, 8 tahun. Yaitu kita masukkan 8 dikali sigma XY. Sigma XY-nya itu ini ya. Langsung masukkan 23.400 dikurangi sigma X. Sigma X-nya itu tadi 68.000 dikali sigma Y yaitu 3.000 dikali 3.000 ya. Langsung per N 8 dikali sigma X kuadrat yaitu 620 juta. Kita masukkan dikurangi sigma X yang dikuadratkan yaitu 68.000 yang dikuadratkan. Langsung kita jumlahkan saja. 8 kali 23.400 hasilnya 187.200.000 rupiah per dikurangi 68.000 dikali 3.000 hasilnya 204 juta rupiah per 8 dikali 620 juta 8 dikali 620 juta ribu rupiah hasilnya 4.960 juta rupiah dikurangi
68.000 yang dikeluarkan hasilnya 4.624 juta rupiah. Dan kita jumlahkan saja langsung. Langsung kita jumlahkan saja yang ini ya. 180.200.000 dikurangi 204 juta rupiah adalah negatif 16.800.000 per 4.960 juta dikurangi 4.624 juta, yaitu hasilnya 336 juta rupiah. Dan kita jumlahkan yang ini, negatif 16.800.000 bagi 336 juta rupiah, hasilnya negatif 0,05. Itu nilai B hasilnya 0,05, negatif 0,05 ya. Sekarang kita mencari nilai A, tapi nilai A kita harus mencari X dan Y nya dulu ya. Sini ada rumus A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan sigma Y per N. Y sama dengan sigma Y nya itu tadi 3000 per N. N nya itu 8. 3000 dibagi 8 yaitu hasilnya 375. Selanjutnya yang X sama dengan sigma X per N. Sigma X 68.000 dibagi 8 sama dengan 8.500. Langsung kita masukkan A sama dengan Y dikurangi B kali X. A sama dengan Y nya tadi ini 375 dikurangi B yang tadi ini ya, B nya itu ini negatif 0,05 dikali X. X nya itu tadi 8.500 sama dengan A sama dengan 375 dikurangi negatif 425. Jadi kita jumlahkan 375 dikurangi negatif 425, hasilnya berapa? Karena negatif ketemu negatif, hasilnya menjadi positif. 375 dikurangi negatif 425, hasilnya 800. Jadi berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan dan diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 800 dikurangi 0,05X atau Q sama dengan 800 dikurangi 0,05P. Selanjutnya kita menghitung analisis korelasi produk momen, yaitu ada rumusnya adalah R sama dengan nilai jumlah data atau nilai data N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N sigma Y dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Sekarang kita masukkan saja datanya ke dalam rumus. 8 dikali 23.400 dikurangi sigma X nya itu 68.000 dikali sigma Y 3.000. Akar kuadrat N 8 dikali 620 juta yaitu sigma X kuadrat, dan sigma X kuadratnya itu 68.000 kuadrat dan dikali 8 dikali 1.230.000
dikurangi sigma Y kuadrat, yaitu 3000 yang dikuadratkan kan. Selanjutnya R, hasil dari 8 kali 23.400.000 hasilnya 187.200.000 dikurangi 68.000 dikali 3.000, yaitu hasilnya 204 juta. Akar kuadrat dari akar kuadrat yang ada di akar kuadrat adalah 8 dikali 620 juta, hasilnya 4.960.000 dikurangi 68.000 yang dikuadratkan, hasilnya 4.924.000 hasilnya 4.624 miliar rupiah dikali 8 dikali 1.230.000 rupiah, hasilnya 984.000 rupiah dikurangi sigma Y yang dikuadratkan adalah 3.000 kuadrat, yaitu 9 juta. Sekarang kita jumlahkan yang ini sama dengan R sama dengan dari 187.200 dari 187.200.000 dikurangi 204 juta rupiah adalah negatif 16.800.000, dan yang di bawah ini yang di akar kuadratnya adalah dari 4.960.000 rupiah dikurangi 4.924 juta rupiah adalah 336 juta rupiah, dan yang ini 9.840.000 dikurangi 9 juta adalah 840.000 rupiah. Kita jumlahkan saja langsung, turunkan R sama dengan 16.800.000 rupiah, dan yang ini kita kalikan 336 juta rupiah dikali 840.000 rupiah adalah hasilnya 282 miliar 240 juta rupiah. Langsung kita turunkan saja ya, kita langsung tulis R sama dengan kita turunkan ini masih diturunkan ya, negatif 16.800.000 per ini ini akar kuadrat dari 282 miliar 240.000 rupiah adalah 16.800.000. Jadi hasilnya negatif 16.800.000 dibagi 16.800.000 hasilnya negatif 1. Karena hasilnya negatif 1, dengan demikian dapat dikatakan korelasi tersebut bersifat berlawanan. Peningkatan nilai harga akan menyebabkan penurunan permintaan. Sebaliknya, jika hasilnya positif, maka harga menyebabkan kenaikan, jadi bisa menaikkan permintaan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Di perusahaan A, produk penjualan tas di perusahaan A. Rumusnya R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi dikurangi sigma X yang dikuadratkan, dan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y
dikuadratkan. Kita masukkan saja datanya sesuai dengan rumus. N 8 sigma y x 23.400 dikurangi sigma x 68.000 dikali sigma y 3.000, dan akar kuadratnya N yaitu 8 dikali sigma x kuadrat yaitu 620 juta dikurangi sigma x kuadrat yaitu 68.000 yang dikuadratkan. Lalu N ini sigma y N kali sigma y kuadrat yaitu 1.230.000 dikurangi sigma y yang dikuadratkan yaitu 3.000. Ini 3.000 masih dikuadratkan ya. Langsung saja kita hitung 8 dikali 23.400 yaitu 187.200.000 rupiah dikurangi dari 68.000 dikali 3.000 hasilnya 204 juta. Akar kuadratnya dari 8 kali 620 juta adalah hasilnya 4.960.000.000 rupiah. Hasilnya 4.960 juta. Dikurangi 68.000 kuadrat hasilnya 4.924 juta rupiah dikali 8 dikali 1.230 hasilnya 9.840.000 dikurangi sigma y yang dikuadratkan hasilnya 9 juta, yaitu 3.000 kuadrat yaitu hasilnya 9 juta. Kita jumlahkan kembali. R sama dengan dari 187.200.000 dikurangi 204 juta rupiah hasilnya negatif 16.800.000 per akar kuadrat dari 4.960 juta rupiah dikurangi 4.924 juta rupiah hasilnya 336 juta rupiah. Dan hasil dari 9.840.000 dikurangi 9 juta hasilnya 840.000 rupiah. Kita turunkan saja ya yang negatifnya, negatif 16.800.000 per dari 336 juta rupiah dikali 840.000 hasilnya 220 miliar rupiah, 240 juta hasilnya 282 miliar 240 juta rupiah. Itu hasil dari 336 juta rupiah dikali 840.000. Hasilnya ini. Hasilnya 282 miliar 240 juta rupiah. Langsung kita turunkan saja yang ini. Negatif 16.800.000 dan akar kuadrat dari 282 miliar 240 juta rupiah hasilnya 16.800.000 kuadrat ya. Kita kuadrat dikuadratkan ya ini. Kita jumlahkan saja langsung.
R sama dengan negatif 16.800.000 dibagi 16.800.000, hasilnya negatif 1 kuadrat. Kita kuadratkan saja ya. Negatif 1 kuadrat itu hasilnya 1. Jadi proporsi penyelesaian pengaruh harga produk tas terhadap permintaan tas pada perusahaan A dapat dijelaskan sebesar 100%. Hubungannya sangat kuat. Selanjutnya kita menghitung analisis regresi secara manual di perusahaan B. Produk tas pada perusahaan B. Yang pertama, analisis regresi secara manual. Di sini sama saja seperti yang pertama ya. Pertama, ada N harga jumlah X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Ini harga jumlah X, Y dari harga kali jumlah Y kuadrat harga dikali harga Y kuadrat jumlah dikali jumlah. Contohnya XY 12 kali 150 hasilnya 1.875.000, dan X kuadrat contohnya 12 kali 12.500 kali 12.500 hasilnya 156.250.000, dan Y kuadrat hasil contohnya dari 150 kali 150 hasilnya 225.000. Selanjutnya kita menghitung jumlah dari masing-masing data, yaitu sigma X, sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Di sini ada sigma Y yaitu 72.000 dan sigma Y 2.600, sigma XY 21.300.000 dan sigma X kuadrat yaitu 690 juta rupiah, dan sigma Y kuadrat yaitu 950.000. Langsung saja. Selanjutnya kita menghitung nilai A dan nilai B. Sini ada rumus dari nilai B, yaitu dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, sigma X yang dikuadratkan ya. Kita masukkan saja datanya sesuai rumus. N-nya itu 8, ini ya 8 kali sigma XY yaitu ini 21.300.000 dikurangi sigma X yaitu 72.000 dikali sigma Y yaitu 2.600 per 8 nya itu ini N 8 dikali X sigma X kuadrat yaitu 690 juta dikurangi sigma X yang dikuadratkan yaitu sigma X 72.000 yang dikuadratkan. Langsung saja kita hitung 8 dikali 21.300.000 hasilnya 170.400.000 rupiah dikurangi 72.000 dikali 2.600 hasilnya 180.200.000 rupiah per 8 dikali 690.000 rupiah 9 per 8 dikali 690 juta rupiah hasilnya 5.520.000 rupiah dikurangi 72.000 yang dikuadratkan hasilnya 5.184 juta rupiah. Langsung kita jumlahkan 170.400.000 dikurangi 187.200.000 hasilnya negatif 16.800.000 rupiah per 5.520.000
520 juta rupiah dikurangi 5.184 juta rupiah, hasilnya 336 juta rupiah. Langsung kita jumlahkan, negatif 16.800.000 rupiah dibagi 336 juta rupiah, hasilnya 0,05. Hasilnya 0, negatif 0,0 ya. Selanjutnya kita menghitung nilai A. Menghitung nilai A, sini ada A sama dengan Y dikurangi B dikali X. Yang pertama kita cari dulu Y. Y sama dengan sigma Y per N. Kita masukkan sigma Y 2600 per N yaitu 8, hasilnya 325, hasilnya 325. Dan yang X sigma X per N, sigma X nya itu tadi 72.000 dibagi 8 yaitu N, dibagi 8 hasilnya 9.000. Sekarang kita masukkan A. Sekarang kita masukkan yaitu A sama dengan Y dikurangi B kali X. A sama dengan Y nya itu tadi 325 dikurangi B nya itu ini 0,05 dikali X nya itu 9.000. Hasilnya A sama dengan 325 dikurangi negatif 0,5 dikali 9.000, hasilnya negatif 450. Dan hasilnya A sama dengan 325 dikurangi negatif 450, hasilnya 775. Jadi, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 775 dikurangi 0,05 X atau Q sama dengan 775 dikurangi 0,05 P. Itu hasil nilai A dan nilai B analisis regresi secara manual di perusahaan B. Selanjutnya ada analisis korelasi produk momen dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kita masukkan data ini ke dalam rumusnya. Langsung saja N nya itu 8 dikali sigma YX sigma XY yaitu 21.300.000 dikurangi sigma X 72.000 dikali sigma Y 2.600 dan dari akar kuadratnya N 8 dikali sigma X kuadrat yaitu 690 juta rupiah dikurangi sigma X yaitu 72.000 kuadrat dan N dikali N nya itu tadi 8 dikali sigma Y kuadrat yaitu 950.000 rupiah dan dikali sigma Y yaitu 2.600 kuadrat. Kita langsung hitung saja. 8 dikali 21 300.000 adalah 170.400.000 rupiah dikurangi dari 72.000 dikali 2.600 hasilnya 187.200.000 rupiah per akar kuadrat 8 dikali 690 juta
Hasilnya 5.520.000.000 rupiah dikurangi 72.000 yang diakar kuadratkan, hasilnya 5.184.000.000 rupiah. Dan hasil dari 8 kali 950.000 hasilnya 7.600.000 rupiah. Dan akar dari dan hasil dari 2.600 kuadrat yaitu 606.760.000 rupiah. Kita langsung hitung saja. Dari 170.400.000 dikurangi 187.200.000 adalah negatif 16.800.000 rupiah. Dan yang di akar kuadratnya, yang di dalam akar kuadratnya kita hitung. Dari 5.520.000.000 dikurangi 5.184.000.000, hasilnya 336.000 rupiah dikali 7.600.000 rupiah dikurangi 6.760, hasilnya 840.000 rupiah. Kita jumlahkan, R sama dengan, kita turunkan 16 juta, negatif 16 juta dikurangi 800.000 per akar kuadrat dari 336.000 kali 840.000, hasilnya 16 juta 800.000 rupiah. Jadi hasilnya R sama dengan negatif 1. Itu negatif 1 dari negatif 16.800.000 dibagi 16.800.000 rupiah, hasilnya negatif 1. Jadi dapat dikatakan korelasi bersifat berlawanan. Peningkatan harga akan menyebabkan jumlah permintaan menurun. Selanjutnya, koefisien determinasi dengan rumus. Ini koefisien determinasi dari produk tas dari perusahaan B. Rumusnya N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikali Y sigma Y yang dikuadratkan. Ini keseluruhan rumus ini lalu dikuadratkan ya. Langsung saja kita masukkan data-datanya. 8 dikali N nya 8, sigma X Y nya itu 21.300.000 dikurangi sigma X 72.000, sigma Y 2.600. Akar kuadrat N 8 sigma X kuadrat yaitu 690 juta dikurangi sigma X kuadrat yaitu 72.000 kuadrat dan N sigma Y kuadrat yaitu N nya 8 dikali sigma Y kuadrat yaitu 950.000 dikurangi X dikurangi sigma Y yang dikuadratkan yaitu 2.600 kuadrat. Lalu keseluruhan ini dikuadratkan. Langsung kita hitung saja. Dari 8 kali 21.300.000 hasilnya 170.400.000 dikurangi dari 72.000 kali
2.600 hasilnya 1.800.000. Dari 72.000 dikali 2.600 hasilnya 187.200.000. Akar kuadrat yang ini kita hitung 8 dikali 690 juta hasilnya 5.520.000.000 rupiah dikurangi 72.000 akar kuadrat hasilnya 5.184.000.000 rupiah. Dan 8 kali 950.000 hasilnya 7.600.000 rupiah. Dan dikurangi 2.600 akar kuadrat hasilnya 6.750.000 rupiah. Ini hasilnya dikuadratkan. Langsung saja, R sama dengan 170.400.000 rupiah dikurangi 187.200.000 rupiah hasilnya negatif 16.800.000 per dari 5.520.000.000 dikurangi 5.184.000.000 hasilnya 336.000. Dan dari 7.600.000 dikurangi 6.750.000 hasilnya 840.000. Dan semua ini hasilnya dikuadratkan. Langsung saja, R kuadrat sama dengan ini turunkan negatif 16.800 akar kuadrat per akar kuadrat 336.000 dikali 840.000 hasilnya 282.240.000.000 rupiah. Langsung dikuadratkan langsung saja R sama dengan negatif 16.800.000 per akar pangkat dari 2 miliar akar pangkat dari 282.240.000.000 rupiah adalah 16.800.000 rupiah. Akar kuadrat langsung saja kita hasil dari negatif 16.800.000 rupiah per 16.800.000 rupiah hasilnya negatif 1 kuadrat. Kita negatif 1 dikuadratkan yaitu 1 jadinya. Hasilnya 1. Jadi proporsi penjelasan pengaruh harga produk tas terhadap permintaan tas pada perusahaan B dapat dijelaskan sebesar 100% dan hubungannya sangat kuat. Selanjutnya kita menghitung gabungan penjualan dari perusahaan A dan B. Analisis regresi secara manual. Di sini tabel datanya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena N nilainya itu tadi kan yang pertama 8, sekarang 16 karena perusahaan A mempunyai data 8 dan perusahaan B mempunyai data 8. Langsung kita gabungkan menjadi 16 data. Di sini ada harga, jumlah, XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Di sini sama saja ya, X-nya itu diperoleh dari harga kali jumlah, X kuadrat dari harga yang dikuadratkan, Y kuadrat jumlah yang dikuadratkan. Cuma yang membedakan di sini adalah nilai N-nya ini. Karena di sini perusahaan digabungkan menjadi 16 data. Lalu kita jumlahkan dari keseluruhan dari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Di sini sigma X-nya itu 140.000
dan sigma Y 5.600 dan sigma XY 44.700.000 rupiah dan sigma X kuadrat yaitu 1.310.000.000 rupiah. Mohon maaf, sigma X kuadrat yaitu 1.310.000.000 rupiah dan sigma Y kuadrat yaitu 2.180.000. Sekarang kita menghitung nilai A dan nilai B. Sekarang kita menghitung nilai B-nya terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya. Di sini rumusnya sama saja seperti yang pertama, itu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Kita masukkan saja. Langsung kita masukkan. N-nya itu berapa tadi? 16. Kita masukkan 16 dikali sigma XY-nya itu ini 44.700.000 rupiah dikurangi sigma X yaitu 140.000 dikali sigma Y yaitu 5.600 per N-nya itu 16 dikali sigma X kuadrat yaitu 1.310.000.000 rupiah dikurangi sigma X yaitu 140.000 rupiah dikuadratkan. Langsung saja 16 dikali 44.700.000 yaitu 715.200 yaitu hasilnya 715.000 mohon maaf, hasilnya 715.200.000 rupiah dikurangi 140.000 dikali 5.600 hasilnya 784 juta rupiah per 16 dikali 1.310.000 juta rupiah adalah 20 16 dikali 1.310.000 juta rupiah hasilnya 20 miliar 960 juta rupiah dikurangi 140.000 yang dikuadratkan hasilnya 19.600.000 juta rupiah. Langsung saja kita hitung dan diperoleh hasilnya negatif 0,05 negatif 0,0588235294 karena angka di belakang komanya terlalu banyak. Langsung saja kita bulatkan saja agar lebih mudah dimengerti. Jadi hasilnya kita bulatkan 0,05. Sekarang yang A sama saja seperti yang pertama dan yang kedua. Langsung saja kita dapat diperoleh dari hasil Y-nya itu 350 dan dari X-nya itu 8.750. Langsung saja kita masukkan dan hasilnya nilai A dapat 794,6470588.225 karena hasil nolnya angka karena angka di belakang komanya itu terlalu banyak, jadi kita bulatkan saja. Kita ambil yang paling depan yaitu 793, yaitu kita bulatkan ya. Jadi berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan dan diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 793 dikurangi 0,05 X atau
ya dikurangi 0,05 P. Selanjutnya analisis korelasi produk momen. Rumusnya sama saja, N sigma XY dikurangi sigma X sigma dikali sigma Y akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kita hitung, kita masukkan saja langsung dan kita langsung ke hasilnya saja ya, karena ini rumus dan caranya sama seperti yang pertama dan kedua, cuma yang membedakan hanya jumlahnya saja ya, yang nilainya saja. Jadi kita langsung saja ke hasilnya kita dapat memperoleh negatif 0,9943691736335. Sama saja seperti yang sebelumnya, karena angka di belakang komanya terlalu banyak, kita ambil 3 angka di belakang koma, yaitu 0,994. Itu hasil dari pembulatan dari hasil yang ini ya. Jadi dapat dikatakan korelasi berlawanan. Jika harga naik maka permintaan akan menurun. Langsung saja kita ke koefisien determinan. Sebenarnya ini juga sama seperti yang sebelumnya, yang perusahaan A dan perusahaan B. Langsung saja kita masukkan rumusnya, langsung masukkan data, langsung kita sudah menghitung data-datanya dan mendapatkan hasilnya ini ya, 0,986, mohon maaf, hasilnya R kuadrat sama dengan 0,98989, yaitu yang dibulatkan dari hasil yang ini 0,9887700534759. Karena terlalu banyak angkanya ya, jadi kita mengambil 3 angka di belakang koma. Jadi proporsi penjelasan pengaruh harga produk tas terhadap jumlah permintaan tas di pasar dapat dijelaskan dengan 98,9%, sedangkan 1,1% dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya, jika pada tahun 2009 harga berubah sebesar Rp4.000, maka jumlah permintaannya adalah, sekarang kita menghitung jumlah permintaannya pada perusahaan A. Di perusahaan A tadi hasilnya Y sama dengan 800 dikurangi 0,05 X. Y sama dengan 800 dikurangi 0,05 X. X-nya itu dirubah menjadi 4.000 ya. Masukkan 4.000, jadi Y sama dengan 800 dikurangi 0,05 dikali 4.000 itu hasilnya 200. Jadi 800 dikurangi 200 hasilnya 400. Jadi dapat diketahui apabila tahun 2009 harga berubah sebesar 4.000, maka jumlah permintaan tas pada perusahaan A adalah 400. Sekarang kita menghitung jumlah permintaan pada perusahaan B. Perusahaan B tadi jumlahnya Y sama dengan 775 dikurangi 0,05 X. Y sama dengan 775 dikurangi 0,05 X. Kita masukkan X-nya 4.000, jadi Y sama dengan 775 dikurangi 0,05 dikali 4.000 hasilnya 200. Jadi hasilnya 575 di perusahaan B. Jadi dapat diketahui apabila harga pada produk 2009 berubah sebesar 4.000 dengan permintaan Y sama dengan 775 dikurangi 0,05 X, maka jumlah permintaan tas pada perusahaan B adalah 575.
Sekarang jumlah permintaan pada perusahaan A dan perusahaan B. Y sama dengan 793 dikurangi 0,05 X dan Y sama dengan 793 dikurangi 0,05 X nya itu 4000, 0,05 nya 0,05 dikali 4000 hasilnya 200, jadi jadi Y sama dengan 793 dikurangi 200 hasilnya 593. Jadi dapat diketahui apabila harga pada tahun 2009 berubah sebesar 4000, maka permintaan pada perusahaan A dan B adalah 593. Itu saja. Di sini tadi kita sudah menghitung, kita telah menghitung tadi analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, koefisien determinasi, dan di produk tas dari perusahaan A dan B dan juga perusahaan gabungan. Kita juga telah menghitung analisis regresi secara manual di perusahaan gabungan dari perusahaan A dan B di produk yang sama, yaitu produk tas, dan itulah hasilnya. Dan sekian saja dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.